Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Pak. Sore, Pak. Pak. Oke, silakan Sore, Pak. on kamera ya. On kamera itu nampak Sore, Pak. nampak wajah ya. Nampak wajah ya. Nampak wajahnya, bukti ambil bukti fotonya. Oke, kita mulai ya. Jadi pada sore ini malam pertemuan pertama untuk mata kuliah manajemen operasi 1. Di kelas ini satu Bapak yang ngajar, Bapak dan Bu Putih ya, Pak Randi, 3 orang ya. Jadi selama pengajar pakai Zoom ya. Bapak tidak pernah pakai slide Zoom, Bapak hanya Zoom ya. Kalau Zoom ini bisa direkam, kalau yang lain tidak bisa direkam. Jadi Bapak menggunakan media yang bisa direkam, bisa di YouTube ya. Nah, jadi kalau kan apa tuh, Edan Rektor kan selama COVID kan kuliahnya online di rumah. Masuk di rumah kan berarti di kos lah, bukan di kampung ya. Jadi kalau di kampung alasannya tidak benar, dari kampung Pak. Bapak baca Rektor tidak pernah. Kalau sahabat YouTube kuliah di kampung tidak ada itu. Kuliahnya di rumah. Kalau tidak online, tidak di kampus itu. Nah, maksud di rumah sini kan Anda kos biasa kan? Waktu tatap muka kan Anda ke kos, bukan di kampung kan? Nah, itu maksud gitu. Nah, kalau pulang segitu, tetap kos tapi tidak di kampus. Nah, tatap mukanya gitu ya, online itu tapi Anda di kos masing-masing. Ya, masing-masing gitu. Ya kan? Jadi itulah tata caranya itu kan. Jadi bukan bukan kalau kita daring itu berarti harus di kampung semuanya. Mau kuliah atau mau pulang kampung gitu kan? Kalau mau pulang kampung ya di kuliah gitu. Kalau korban korban kan, nah, kos itu. Di mana bapak jadi untannya gitu, semua di tempat kos semua masing-masing kan, tidak ada bilang ini gitu ya. Bapak juga jadi AIN gitu semuanya. Ada sanggau, boleh sanggau tapi ya pakai Zoom itu, pakai Zoom, tetap belajar, tetap kuliah, gitu kan. Tuh. Nggak boleh di kampung, kamu boleh asal bisa kuliah aja. Kalau kamu nggak bisa kuliah gimana? Apa anda bayar SPP, tapi nggak bisa kuliah kan? Kan kuliah di UPB bukan di kampung. UPB itu di Pontianak kan gitu. Ada kuliah daring kan gitu ya. Anda kampung Anda di kampung tapi harus bisa kuliah. Apakah pakai Zoom, apa pakai itu sama, beratnya sama, ya kan? Itu ada bedanya. Gitu ya. Paham kan? Jadi ya tuh memang itulah kuliah namanya perlu pengorbanan kan? Dosa juga gitu, dosa juga perlu pengorbanan ngajar pakai ini untuk biaya kuota dia ada dosa pakai kuota kan? Nah, ya sama, dosen kayak kota, ada dosen kan tidak ada wifi kan itu sama semua sama. Nah, kalau sama kan hanya mahasiswa aja, dosen juga perlu kuota, isi kuota dulu, gitu kan, kuota dulu baru belajar gitu kan. Kalau bapak kan Zoom ini kan memang udah berlangganan. Kalau Meet memang gratis, maka tidak lengkap fasilitasnya, tidak ada untuk rekam. Jadi kalau Zoom ini kan bisa merekam, bisa ditonton beberapa kali. Jadi kalau Anda kuliah kayak Zoom ini kan bisa direkam, Anda bisa nonton beberapa kali nanti. Apa materinya bisa ditonton beberapa kali. Kalau kalau Meet, nah, Anda bisa merekamnya ada gitu kan. Habis itu hilang. Kalau di Zoom kan enak berkali itu kan. Ya, nah, itu perbedaannya. Ya. Oke, jadi Bapak share screen dulu ya, Bapak share screen dulu. Nanti kalau tata caranya nanti Bapak ajarkan bagaimana cara menggunakan Zoom ya. Bapak share screen dulu ya.
Nampak nih? Nampak tak? Nampak? Halo? Bisa Nampak, lihat? Pak. Pak. Nampak, Pak. Cara kalau nggak cara Nampak, Pak. diam ya. Nampak, Pak. Oke, bisa nggak bicara ya. Jadi ini manajemen operasional ya. Bisa satu, satu. Kita belajar dulu. Jadi sebelum kita Nampak, Pak. ya sebelum kita belajar dengan MO ini ya, manajemen operasional bab 1 manajemen operasi kan, ada kontrak kuliah nih. Kontrak kuliah. Pertama keadaan 10% ya. Keadaan 10% kan gitu. Keadaan 10%. Ya 10% ya. Hadir tuh 10%. Hadir tuh nanti di ini di Zoom bukan ya dengan tiga bisa di Google Classroom atau di Zoom ya. Di Zoom Bapak foto tuh nanti pas mulai dipoto, terakhir dipoto, tengah-tengah dipoto gitu. Jadi pertama waktu masuk Zoom dipoto semuanya, tengah-tengah dipoto, akhir penutup dipoto. Anda masuk dari situ. Ya. Kalau Anda di WA hadir semuanya tapi dipoto hadir gitu kan. Ya kan? Kemudian ada tugas ya 20% ya. Ada tugas. Kemudian ada tes 20%, UAS 40%, ya kan? Kemudian berpakaian rapi, ya, berpakaian rapi dan sopan, ya. Pakai yang cowok pakai baju kerah ya, jangan oblong ya. Walaupun di job harus pakai berkerah bajunya. Boleh pakai baju kaos tapi berkerah, ya kan? Berkerah, kan? Nah, ya berkerah. Jadi waktu kuliah tuh jangan sambil makan. Kalau mau menuntut ilmu jangan sambil makan ya, serius. Walaupun di Zoom, ya jangan sambil makan. HP dan mic di Zoom dimatikan selama kegiatan belajar di kelas, kecuali ada tugas tugas bicara ya. Masih wajib on kamera di Zoom ya. Anda mau matikan kamera silakan, hak Anda, tapi jangan tidak hadir. Itu ya. Seandainya Anda mau pasang kamera silakan, Bapak tidak marah. Tapi nanti Bapak foto, Anda tidak Bapak foto kan? Bapak foto Bapak foto nanti kan yang tidak on kamera dianggap tidak hadir. Karena apa? Karena kalau tidak on kamera itu Anda buka aja tapi Anda kemana tidak tahu, bisa tidur, bisa kemana. Tapi tapi ada di situ gitu kan. Nah, standby, tapi ada di situ. Kan gitu. Ini kelemahan Zoom. Mahasiswa yang tidak melanggar wajib membuat semua tulis tangan ya, dia melanggar tidak wajib. Masih harus memperhatikan baik-baik kontak kuliah karena berkonsultasi terhadap nilai akhir. Nanti ya, berakhir kalau harus ada apa nih, harus memperhatikan baik-baik kontak kuliahnya. Ini kontak kuliahnya nih. Hadir 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Harus perhatikan benar-benarnya. Untuk mempelancar apa nih kuliah, mahasiswa harus beli buku. Jadi cukup membayar 2.000 aja ya, bukunya ada. Hanya 2.000 aja. Ya, untuk sunatnya ya, tidak gratis. Kalau gratisnya Anda ada pengorbanan ya, bunyinya ada sini semuanya kan, silakan. Ini nomor rekeningnya ada sini, dicatat nih. Ya. Catat. Boleh dapat beli buku boleh ya. Boleh dapat saya minta kawan silakan. Asal kawan yang protes kalau dapat nilai apa nih, umpamanya Anda memberi buku pada teman Anda boleh bayar kan 2.000 kan? Terus boleh silakan, tapi jangan pula nanti kalau nilainya kok beda, Pak. Aku dapat ini Pak, yang kalau saya itu dapat lebih tinggi. Nah, itu berarti Anda tidak ikhlas kan? Harus ikhlas ya buat orang ya. Harus ikhlas. Silakan, tidak apa-apa, boleh pun tidak apa-apa. Serah Anda kan. Yang penting Anda bisa dapat ujiannya bagus, ya kan? Ujiannya bagus, bisa tugas itu ya. Kalau Anda sukses ya silakan ini. Ataupun cari toko buku aja yang 20.000 harganya silakan, boleh. Ya kan? Toko buku boleh cari 20.000. Boleh ya, buka apapun. Yang penting menjadi price satu, harganya 20.000 rupiah, silakan ya. Atau ketemu kan di pasar harga 20.000 buku kan, siapa tahu kan. Berpakaianlah yang rapi dan baik, biasanya kamu sang orang yang kaya. Siapa tahu anggap itu doa bagimu. Ini ada kata apa? Kata quote dari seorang orang bijaksana. Berpakaianlah yang rapi dan baik, biar saja kamu dan disangka orang kaya. Nah, apa yang ini bagus pakaiannya rapi kan? Tidak apa-apa, biarkan aja orang lain nggak bawa orang kaya. Siapa tahu anggapan itu bukan doa bagimu. Ini Mbah Hamid Pasuruan.
Jadi nanti kita akan belajar ini ya, akan belajar apakah manajemen operasi, ya, pengorganisasian untuk memproduksi barang dan jasa, ya kan? Mengapa manajemen operasi yang lebih penting dari organisasi? Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab manajemen operasional? Oke, kita pertama Bapak tanya nih ya, Bapak tanya. Kira-kira kalau kita berbicara masalah manajemen operasi, apa yang ada di benak Anda? Sebutkan nama dan jawab ya. Kira-kira kalau kita bicara soal manajemen operasi, apa di benak Anda? Silakan. Kalau Anda itu mendengar kata manajemen operasi, kira-kira apa di benak Anda tuh? Apa itu manajemen operasi? Silakan. Jawabnya sebut nama ya. Silakan jawab, mau dijawab. Halo? Kalau Anda diam nggak apa-apa. Jadi kalau nilai diam tuh paling banter 3 up. Halo? Iya, Pak. Jadi nanti pengaruh kalau Anda diam, nilai berpengaruh nggak? Berarti selama ini Bapak pakai Google Classroom kan itu udah kan Bapak pakai Zoom tuh akhirnya ini. Nah, yang nggak aktif ya nilainya bisa D, bisa C. Karena kemarin kan bagus kan karena Google Classroom udah pakai gini-ginian. Kalau Anda nggak aktif, nggak pernah jawab ya nilainya rendah kerjanya tuh. Coba kalau Anda mendengar kata manajemen operasi, kira-kira apa di benak Anda tuh? Saya, Pak. Silakan, namanya siapa? NIM 20104 Ya. 1711. Ya, tuh, Manajemen operasi adalah suatu arahan perusahaan untuk mengelola produksi. Ya. Satu arahan oleh perusahaan untuk mulai produksi. Dia sampai stabilitas ya? Oke. Iya, Pak. Gue catat ya, Anda Bapak catat. Kan direkam ya. Jadi Bapak tahu siapa yang aktif ya. Jadi siapa yang bicara Bapak catat. Nah, nanti ke depannya pakai soblong ya, stabilitas ya. Cewek harus rapi kan. Ya. Pakai kunjuk ke meja ya. Pakai kunjuk ke meja. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau berpendapat? Ayo. Kan Mbak Ame ini mahasiswa ini masuk disabilitas aja. Tidak ada. Nah, berarti nanti dapat nilai tinggi cuma 1 orang ya nih. Tidak ada yang mau berpendapat. Tidak ada yang berpendapat. Apa itu manajemen operasi? Tidak ada. Saya Pak Isnawati. Silakan, Isnawati. Manajemen operasi yang berfokus pada area produksi, Pak. Menurut saya apa? Manajemen operasi? Yang berfokus pada area produksi. Jadi manajemen operasi itu adalah sesuatu yang berfokus pada area produksi. Oke. Menurut apa Isnawati ya. Oke, yang lain lagi? Yang lain silakan. Siapa lagi berpendapat? Saya, Pak. Silakan. Nama Jelima. Ya, silakan. Manajemen operasi adalah bintang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan atau perancangan dan pengendalian proses produksi. Oke. Yang berhubungan dengan apa? Perancangan, pengendalian proses produksi. Oke, itu manajemen operasi kan? Oke. Oke ya, kalau ada lagi yang lain, kalau ada silakan. Kalau ada Bapak lanjutkan. Saya. Silakan. Nama. Nama siapa? Dan ada ya? Ya, Pak, Elsa Mayora. Oke, silakan. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan
produksi, Pak. Produksi, oke. Yang mengendalikan kegiatan produksi. Ya, oke, betul ya. Betul sekali kan. PLS Mayora. Jadi kalau kita mendengar kata manajemen itu tahu kan? Manajemen pengelolaan. Apa tuh manajemen kan ilmu sendiri kan? Kalau kita mendengar kata manajemen kan tadi ada fungsi manajemen, ada perencanaan, kan enggak? Ada pengorganisasian, itu kan? Ada aktuasinya, ada kontrolnya kan? Nah, jadi kalau itu manajemen, kalau operasi kan kegiatan yang perusahaan itu operasi kan? Itu enggak? Itu namanya produksi ya. Jadi kan operasi, tidak hanya produksi. Jadi operasi itu luas daripada produksi kan? Kalau produksi itu di pabrik. Tapi kalau operasi ini tidak hanya pabrik, tapi semuanya kegiatan di perusahaan, ya kan? Operasi. Apa contohnya operasi perusahaan? Misalnya melayani konsumen itu kooperasi nggak? Kegiatan perusahaan kan? Operasi. Melayani konsumen, apa lagi? Misalnya mengarsipkan itu kegiatan kan? Kegiatan mengetik, membuat surat itu operasi kan? Ya itu operasi namanya. Banyak operasi kita ya. Jadi maksud itu apa? Artinya tuh produksi adalah apa? Menciptakan barang. Bagaimana transformasi barang bahan mentah jadi barang jadi itu input kan? Nah, jadi bagaimana produksi barang dan jasa itu operasi juga bisa. Karena kita biar menjadi operasi kita itu juga memproduksi barang atau jasa. Itu perlu organisasi, perlu orang kan. Untuk memproduksi barang kita perlu manusia yang membantunya kan gitu kan. Siapa produksi barang kan manusia pasti kan gitu. Manusia yang bekerja dalam perusahaan gitu kan. Itu untuk memproduksi barang dan jasa, ya kan? Kenapa penting manajemen operasi di perusahaan organisasi? Penting ya. Jadi operasi harus dikelola ya, harus direncanakan kan. Anda sebagai manajer perusahaan harus menunjuk siapa-siapa yang melakukan operasi itu. Siapa-siapa orangnya yang cocok untuk menduduki satu posisi kan, yang untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan itu. Itu di organisasi itu kan, apa dikasih tugas apa, itu diorganisir namanya. Kemudian dikelola dan dikontrol, ya kan? Dikontrol, dilatih, dikembangkan, itu dikontrol. Bagaimana kinerjanya kan itu. Jadi penting ya, inovasi penting. Kalau ada inovasi, perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa kan? Coba tanpa operasi gimana? Tidak. Apa yang terjadi kalau perusahaan tidak memproduksi barang? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau perusahaan tidak memproduksi barang? Coba, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau perusahaan tidak memproduksi barang? Bangkrut, Pak. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Tidak ada penghasilan, Pak. Kenapa tidak penghasilan? Ya karena tidak memproduksi barang. Karena tidak ada memproduksi barang, Ya, Pak. karena tidak ada barang yang dijual kan? Betul enggak? Pertumbuhan ekonomi yang melambat, Pak. Itu pertumbuhan itu sebabnya ya, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Tapi kalau apa yang terjadi kalau perusahaan tidak bisa barang, tidak ada barang dijual kan? Betul enggak? Anda buka usaha apa? Misalnya bakso ya enggak? Tapi Anda ada buat bakso, Anda jual apa berarti? Cuma tempatnya ya enggak? Cuma tempatnya tempat jual bakso kan, gerobaknya ya enggak? Tapi tidak ada bakso yang dibuat. Bisa enggak dapat penghasilan tuh? Tak bisa kan? Jadi maka dari itu inovasi itu penting ya. Penting. Kegiatan semua harus diatur, dikelola, direncanakan kan? Apa yang harus lakukan kan? Misalnya gini, kalau Anda ingin buka usaha makan, kira-kira rencana apa yang lakukan? Harus perencanaan kan? Kira-kira apa yang lakukan? Apa yang harus siapkan? Itu namanya perencanaan. Kan? Membuka itu ke operasi kan dan sebagainya, ya kan? Jadi ini merupakan tugas dan tanggung jawab manajer operasi, ya kan? Jadi itu operasi ya. Ini biasanya nih ya. What? Jadi apa itu ya? Apa itu tadi? Apa itu MO? Ya pertama dulu namanya tuh produksi ya. Dulu namanya semua ini manajemen produksi. Nah serta berkembang ya karena ilmu pengetahuan berkembang dari waktu ke waktu. Jadi namanya manajemen operasi. Apa itu produksi? Produksi adalah penciptaan barang dan jasa. Ya, produksi adalah penciptaan barang dan jasa. Nah, jadi manajemen operasi itu apa? Adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Nah, ini MO nih. Ya, pertanyaan apa itu manajemen operasi?
Manajemen operasi adalah suatu serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Paham nggak nih? Jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Pak, saya Pak. Silakan. Mengubah input menjadi output itu gimana ya Pak? Apa mengubah bentuk jadi itu kan gini. Misalnya kursi, kayu di hutan. Itu ada nilai enggak tuh kayak di hutan tuh? Ada. Nah, ada supaya bernilai harus diapakan? Diolah. Kan? Kayak apa ngolahnya? Mesin Aja kan diolah dari kayu menjadi apa supaya ada bentuknya bisa bernilai? Dengan apa tuh? Jadi apa tuh? Coba, tadi kan enggak kayu diolah, jadi menjadi apa kayu itu supaya bernilai? jadi kursi, meja. Kursi, meja kan? Nah, itu dia maksud gitu. Jadi mengubah input jadi output kan? Nah, beras lah kan itu bermentah kan? Beras kan bermentah kan? Kemudian bagaimana supaya mengubah beras jadi barang yang bernilai? Diolah kan? Dimasak kan? Jadi bersih kan? Nah, nilai itu masuk itulah yang itu contoh simpel ya, contoh sederhana itu ya. Nah, itu artinya tuh menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Nah, kalau Anda kan kuliah nih kan, betul enggak? Kuliah kan? Dari tempat sekma masuk UPB di manajemen, Anda kuliah dari semester 1, sekarang udah semester 3 kan? Nanti tidak terasa udah semester 7 kan? Ujian skripsi kan? Iya, Pak. Jadi sarjana, itu namanya apa tuh? Itu namanya operasi. Manajemen operasi kan? Bagaimana kegiatan dari suatu kegiatan ekonomi menciptakan nilai dalam bentuk jasa. Jadi mengubah input menjadi output. Input siapa? Mahasiswa. Ya kan? Mahasiswa, ilmu mahasiswa kan itu kemampuan masuk input kan? Masa dididik, diajar, pengetahuan kan? Dari tidak tahu jadi tahu itu kan? Jadi yang belum sarjana jadi sarjana gitu kan? Nah, itu namanya kegiatan itu, ini namanya manajemen operasi. Jadi menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa, gitu ya. Waktu Anda sekolah di SD kan ada kan dua nilai, bentuk nilai kan? Saya tidak tahu jadi tahu. Itu artinya ada apa? Ada perubahan. Ya, jadi perubahan ya dari input jadi output. Ada transformasi gitu kan? Dan sebagainya. Nah, jadi kalau inputnya bagus, otomatis outputnya juga bagus kan? Betul tak? Kalau Anda bangun rumah menggunakan kayu kelas 3, bagaimana outputnya jadi rumah itu? Kira bagus dah. Kalau input kayunya semua bahan-bahannya dari kelas 3 semuanya. 1 tahun udah akan kapuk, rayap enggak? Hancur kan? Tumbang rumah kan? Nah, tapi kalau inputnya bagus pakai kayu belian, kayu besi itu kan? Nah, otomatis nanti kalau rumahnya kuat kan, kokoh kan? Nah, itu jadi output itu tergantung inputnya. Kalau Anda buat kue apa, misalnya kue lapis ya. Nah, untuk kue lapis output kan? Apa inputnya coba? Apa input kue lapis? Apa inputnya coba sebutkan? Tepung. Oh, apa lagi? Pak. Warna. Pak. Apa? Mentega. Warna, mentega kan? Pengembang, Pak. Pengembang kue. Nah, kalau Anda pakai tepung kelas yang tidak bagus, mentega yang tidak bagus, yang tidak berkualitas, apa yang terjadi dengan outputnya, kue lapisnya? Kira bagus dah hasilnya tuh. Outputnya bagus dah kira. Enggak kan? Nah, jadi kualitas output itu tergantung dari input. Tapi kalau inputnya bagus, manusia tidak bagus, yang buat tuh tak ahli, bagus dah outputnya. Oke, tepung bagus, menteganya bagus, tapi yang buat itu belum ahli dalam buat kue lapis. Kira bagus dah hasilnya? Enggak bagus, Pak. Bagus juga enggak. Jadi sumbernya estimis bagus, input juga bagus kan, sehingga menghasilkan kue lapis yang bermutu, berkualitas, gitu kan? Nah, kalau Anda datang ke restoran kan, ya, oh enggak enak di sini, berarti itu berarti apa? Kenapa tidak enak? Mungkin juru masaknya belum ahli kan, loh enggak? Nah, ada input udah ada kan, inputnya udah bagus, tapi juru masaknya kurang lihai, nah, ya kan, sehingga waktu masak itu
rasanya tidak enak gitu kan, paham nggak? Ya kan? Ada jual bakso, Anda suka bakso nggak kira-kira? Anda suka bakso nggak? Suka lah, Pak. Nah, kalau Anda beli bakso di mana? Suka banget, Pak. Apalagi hujan-hujan gini. Ayolah, kalau Anda beli bakso di mana? Anda beli bakso. Ke tempat yang rasanya enak. Nah, di mana tuh? Kalau Emil di mana beli bakso? Di mana? Kalau enak di mana? Coba. Di warung, Pak. Kan warung banyak. Di warung mana? Di Bakso kebetulan enak. bakso, Pak. Pak, di Jeruju. Kan ada Di namanya kan? Indomaret, Pak. Hah? Indomaret. Dekat Indomaret, Dia Pak. sekepa, enak dia sekepa. Memang Di dekat ada bakso. Di dekatnya, Pak, samping. Dekatnya. Apa nama baksonya tuh? Apa namanya? Wak Dole. Apa? Bakso Wak Dole. Bakso Wak Dole. Kenapa enak bakso Wak Dole? Mungkin inputnya bagus kan? Inputnya bagus, bahan bakunya bagus saya gunakan, dan orangnya juga pandai kan, pandai meramu kan, lo enggak? Pandai buat bumbunya kan, sehingga rasa bakso enak kan? Kalau Anda buat bakso gimana? Nggak enak, Pak. Enak ya. Jadi keahlian kan, jadi itu perlu skill juga. Itu namanya input ya. Jadi input itu bahan bakunya, kemampuannya, skillnya kan, itu kan? Nah itu namanya input. Nah jadi kalau apa input, proses dengan output itu proses itu namanya proses ya. Input, proses dan output. Nah ya input ada bahan baku, waktu, bagi pikiran, keahlian itu input. Prosesnya apa? Manusia sini. Nah, apa yang sama proses manusia? Mesin, manusia kan? Nah, itu proses. Outputnya barang jadinya apa gitu kan? Nah, itu jadi input, proses dan output. Itu namanya menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input jadi output. Dari input masuk proses ke langsung output. Nah, nggak bisa input output, nggak bisa. Input, proses, output. Itu ya. Sama di rumah Anda kos. Anda lapar, ada nasi kan? Nasi itu bahan baku kan? Terus Anda mau buat nasi goreng kan itu kan output ya kan? Nah, pakai apa? Ada perlu apa buat nasi goreng? Perlu bawang putih, kan gitu kan? Perlu bumbu kan? Nah, sebagainya kan? Ada proses pakai apa? Pakai apa namanya tuh? Pakai wajan, pakai kompor kan? Digoreng kan gitu kan? Nah, ada olah. Jadilah nasi goreng itu kan prosesnya. Ada yang mau tanyakan silakan. Ada yang mau tanyakan silakan. Ada yang mau tanyakan silakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya silakan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang biasanya mengeluarkan jasa barang dan jasa itu contohnya apa saja, Pak? Barang dan jasa gitu maksudnya? Contoh perusahaan yang melayani dalam ada selama ini pernah kemana saja? Coba. Pontianak, di Singkawang. Enggak, ya di Pontianak kemana saja Anda pernah kunjung itu? Pernah kotanya maksudnya pernah ada ke restoran itu? Pernah? Pernah ke restoran? Pernah masuk restoran enggak? Belum, Pak. Enggak pernah? Iya. Masa sekali pun enggak pernah masuk restoran? Enggak pernah, Pak. Jadi masuk apa ya? Tanya. Kopi shop. Kopi shop. Oke, kopi shop. Tapi kan, kopi shop itu memproduksi apa tuh? Dessert, minuman. Itu barang kan? Kalau jasanya apa jasanya? Itu barang kan? Barangnya minuman kan? Nah, kalau jasanya apa jasanya yang dihasilkan? Orang yang bekerja, Pak. Pelayanannya kan? Ada sen ada enggak itunya yang lain? Apa tuh tambahannya ada enggak? Misalnya ada nonton bareng apa tuh? Ada enggak? Ada menawarkan itu enggak jasa-jasa lain misalnya nonton bareng atau ada wifi gratis itu kan? Nah, itu kan jasa kan? Misalnya apa tuh bisa sambil nonton sambil buka komputer karena ada wifi gratis gitu kan? Dan jasanya. Nah, yang utamanya kan dia jual apa tuh menawarkan minuman kan, kopi kan,
Tambahannya makanan gitu kan. Itu contohnya banyak. Kayak restoran kan, apa yang ditawarkan, jual apa kan, makanan kan. Nah, saya itu jasa aja kan, pelayanan kan, jasanya aja kan gitu. Nah, itu jadi itu contohnya banyak ya, semua tuh perusahaan di Indonesia tuh bersifat itu ini mencipta nilai. Ya, mengubah apa ini, mencipta nilai dalam bentuk barang atau jasa, dalam mengubah input menjadi output. Kayak UPB gitu, contoh UPB itu jasa aja, UPB jasa kan. UPB jasa. Nanti kita akan belajar apa bedanya barang dan jasa ya. Kita akan belajar. Tapi ini kan model sudah. Kita akan belajar itu apa tuh barang, apa tuh jasa, dan apa perbedaannya ya. Kita belum sampai ke sana. Kita baru apa itu manajemen operasi. Dulu zaman Bapak kuliah namanya bukan manajemen operasi tapi manajemen produksi. Kalau enggak itu waktu Bapak kuliah di S1 di Untan namanya tuh manajemen produksi. Karena perkembangan dari waktu ke waktu ilmu berkembang ya kan. Ya kan, sekarang karena dulu manufaktur kan ada jasa dipentingkan, maka namanya ada mulai perubahan namanya manajemen operasi. Kalau produksi itu apa artinya? Menciptakan barang dan jasa itu produksi. Kegiatan menciptakan barang dan jasa berproduksi. Kan gitu. Hanya barang dan jasa itu dan produksi. Tapi kan tidak hanya produksi yang penting, operasi juga penting. Nah, operasi mencakup semuanya tuh. Operasi mencakup produksi juga, ya kan? Itu ada sejarahnya, kan? Lebih. Nah, ini nih. Ini contohnya. Nah, bagaimana cara menilai kan? Nah, nih. Siapa bisa baca ini coba? Supplier. Apa supplier tuh? Apa supplier? Penyalur, Pak. Nilai barang. Atau pemasok. Pemasok ya. Nah, ini pemasok langsung, ini produsen. Ini distributor, ini final customer, pelanggan akhir. Tahu nggak cara bacanya? Siapa bisa baca ini coba? Ini urutan dalam rantai pasokan. Siapa bisa baca ini coba? Dengan contoh. Suppliers, supplier ini kan pemasok ya, artinya pemasok. Direct supplier ini pemasok langsung. Produsen ini produsen, distributor penyalur, final customer, pelanggan akhir, konsumen akhir. Nah, siapa bisa bacanya? Misalnya contoh sini, misalnya apa? Perusahaan apa sini? Nah, kan perusahaan sepatu kan? Katakan perusahaan sepatu, ya kan? Ada produsen sepatu. Otomatis apa tujuan produsen sepatu? Tujuannya untuk menambah nilai kan? Dalam membuat sepatu ini kira-kira perlu apa produsen ini bahan bakunya? Coba. Karet, Pak. Karet. Lagi. Kain. Lagi. Benang, Pak, sama jarum. Sepatu. Itu bahan penolong. Yang bahan utamanya itu bahan penolong. Nah, itu kalau jarum, benang itu bahan penolongnya kan. Tapi kalau bahan baku utamanya apa? Karet, kain, bagi kulit kan? Kan gitu kan? Bagi Tali itu penolong ya. Pada tadi ada penolong bisa ya, itu bahan baku. Nah, dalam memperoleh bahan baku tadi dari mana perolehnya? Bisa dari sini langsung, bisa dari sini kan? Nah, bisa dari pemasok langsung kan? Pemasoknya dari sini kan? Nah, berantai ini kan? Sini dia pemasok kulit siapa kan? Jadi ini produsen ini bekerjasama dengan pemasok kulit, bekerjasama dengan pemasok kain, bekerjasama dengan pemasok apa? Pemasok tadi apa tadi? Kulit, kain, apa lagi? Nah, kan? Karet kan? Nah itu. Nah, jadi ada di sini minta bahan. Nah, berapa jumlahnya ini? Ya, berapa jumlah bahan mentah yang akan dipesan oleh produsen tergantung pada pada konsumen kan? Paham nggak? Semakin banyak permintaan konsumen akan sepatu kulit, maka produsen akan memesan banyak kulit dari supplier kan, pemasok kan, kayak gitu. Kenapa banyak bahan baku kulit? Karena konsumen banyak memesan sepatu kulit itu kan, betul nggak? Iya, kan? Pak. Nah, Iya. kalau konsumen banyak memesan sepatu kain dari kain kan, maka arti produsen pastilah memesan banyak dari pemasok itu kain kan. Kenapa banyak kain?
Karena banyak konsumen itu memesan sepatu dari kain gitu kan. Jadi berapa jumlah bahan baku yang diperlukan oleh produsen itu tergantung permintaan konsumen gitu kan. Paham enggak? Nah, ya kan? Nanti jadi pengusaha sepatu mengambil bahan baku dari pemasok, dibuatlah di sini, diproses kan, diproses ya. Sini ada input, proses, output kan di sini ini ya, ada input, ada proses, output, diolah di pabrik kan, benar enggak? Diolah di pabrik, ada tenaga kerjanya, ada bahan bakunya, ada mesinnya, ada tadi apa tuh, ada macam-macam lah tuh ya, pelatihan semua lengkap dah, diolah. Jadi dikeluar jadi output, jadi sepatu. Sepatu ini kemana kan? Kalau mungkin enggak produsen langsung kejual kepada konsumen akhir? Mungkin enggak kira-kira? Ini di Jakarta, ini di Pontianak. Bisa enggak langsung jual ke sini produsen ini? Bisa enggak? Kita bisa enggak nih produsen sini menjual langsung ke Pontianak, konsumen Pontianak? Enggak, Pak. Enggak bisa. Supaya bisa gimana? Dia harus melewati distributor dulu. Nah, dia minta bantu distributor, penyalur kan? Nah, maka di Kota Pontianak banyak toko sepatu. Toko sepatu penyalur tuh distributor. Di Mega Mall ada toko sepatu, itu juga penyalur kan. Di Kaisar ada toko sepatu juga penyalur kan. Nah, banyak itu udah penyalur semua tuh, toko sepatu penyalur. Dia distributor ngambil barang dari produsen kan. Dengan harga murah dia nih ngambil ini, harga murah. Karena distributor memesan dalam jumlah besar, ya kan? Sehingga harganya murah. Dari sini nanti jual kepada konsumen akhir, harganya ya selesai tunggu dari produsen berapa persen gitu kan? Lebih tinggi kan gitu. Paham enggak? Nah, ya kan? Nah, coba Anda di sini gimana coba? Coba kalau Anda saja punya perusahaan apa? Coba masing-masing ya tulis Anda punya usaha apa? Anda bertindak sebagai produsen. Ya, Anda sebagai produsen apa? Bahan bakunya dari mana? Apa bahan bakunya? Anda pesan dari mana? Bagaimana Anda cara memasarkan produk Anda ke konsumen akhir? Nah, coba masing-masing ya. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit. Habis itu Anda bicara. Nanti dinilai semua nih ya. Contoh masing-masing. Anda di sini ya, di produser. Anda produsen apa? Ya. Apa bahan bakunya? Anda memesan bahan baku dari siapa? Gitu kan? Nah, nanti udah berbantu Anda olah gimana caranya, terus terjadi bagaimana cara memasarkan produk Anda ke konsumen akhir. Jelas enggak perintahnya? Jelas enggak? Jelas, Pak. Oke, 5 menit ya. Kalau yang udah nanti langsung itu sebut namanya. Ada yang mau coba silakan. Salah enggak apa-apa, yang penting Anda berpendapat gitu. Yang takut salah ya belajar ya. Silakan mau coba semua namanya. Ya. Simpan namanya ya, silakan.
Ada yang mau coba? Siapa? Silakan. Ada yang mau coba? Silakan. Halo, semua coba? Jangan takut. Semakin Anda banyak bicara, semakin bagus ya menjawab ya. Jangan diam, dia nggak bagus. Akhirnya pakai Zoom bisa direkam sampai aktif, tidak aktif. Kalau pakai Meet tidak bisa direkam, tidak tahu Bapak aktif siapa nanti. Kalau pakai Zoom bisa direkam, bisa diputar lagi kan. Siapa yang jawab, itu dinilai. Yo, semua mau coba silakan. Nggak ada? Maaf Pak, pertanyaan tadi apa ya Pak? Mau ulang kah? Anda tuh nggak ada di sini di produsen. Anda bisa contoh. Anda punya usaha. Anda usaha apa? Anda produsen apa kan? Itu dalam Anda berusaha kan Anda perlu bahan baku. Anda ambil dari mana bahan bakunya, ya kan? Kemudian setelah jadi itu Anda tuh bagaimana cara Anda memasarkan kepada konsumen akhir? Apakah langsung atau gimana, gitu kan? Anda bercontoh sendiri. Anda produsen di sini sebagai produsen apa Anda nih, ya kan? Anda kadang lah. Anda buat contoh sendiri sebagai produsen apa? Saya bakal mencoba. Nah, coba silakan langsung. Saya bagian produser bagian buku. Saya bahannya saya dapat dari kertas seperti kertas kan? Oke. Terus dari mana dapat kertas dari mana? Gitu. Dari kayu, Pak. Ya, enggak maksudnya dari pemasok siapa gitu. Dari masuk kan kayu kan? Dari pemasok kan? Iya. Anda enggak mungkin langsung ke hutan kan? Enggak mungkin. Iya. Anda dari pemasok. Kayu lah, Pak. Nah, pemasok lah, pemasok kertas kan? Iya. Terus? Lalu saya kan mau promosi nih ceritanya. Berapa kertas kan? Kertas tuh diapakan? Kertas. Kertas diapakan dulu. Kertas diapakan, gitu kan? Kan di sini Anda punya pabrik nih kan? Pabrik kan? Kalau dikasih apakan nih? Diapakan? Ada inputnya kertas, diolah kan? Diolah. Kan? Diolah pakai apa ngolahnya gitu kan? Ada mesin kan? Dan sebagainya kan? Jadilah buku. Anda kan terus bagaimana Anda memasarkan apakah Anda langsung memasarkan ke konsumen akhir? Anda kata misalnya di Jakarta, ini di Pontianak. Bagaimana Anda memasarkannya? Gitu kan? Gitu. Saya bakal memasarkannya tuh lewat distributor melalui iklan, spanduk, baliho, ataupun ya. Ada dua cara kan, Anda bisa pakai distributor boleh kan, atau bisa ada langsung. Bisa ada. Kalau lewat iklan sepertinya bisa Pak. Online kan, online bisa kan, online. Nah, jadi kalau memesan online, iklan besar kan udah canggih kan, bisa beli kan. Nanti bayar pakai transfer, dikonfirmasi pembayarannya, gitu kan. Nah, bisa juga kan. Atau kalau mau lewat ini juga bisa. Ada juga bisa distributor, toko buku kan, toko buku, toko gitu. Ya kalau yang lebih efektif mana? Apakah melalui distributor atau langsung? Kalau online sih ya Pak, kan orang kan lihat dari covernya, dari iklannya, atau enggak gitu kualitasnya. Itu enggak pakai online kan? Orang kan bisa melihat, mencari di engine kan, langsung ketemu kalau menarik, kalau memang bagus, bermanfaat jadi belinya kan gitu kan? Iya Pak. Sekarang kan gini banyak perusahaan kan menggunakan jasa apa? Tokopedia kan, betul nggak? Ya, Shopee. Itu kan Shopee kan cuma itu lapaknya kan? Iya. Banyak produk kan punya perusahaan-perusahaan yang lain ada jual kan, nah gitu kan di situ, nah kan gitu kan, nanti kan ada yang suka dengan Shopee, ada yang suka belanja di Tokopedia kan. Nah,
orang apa nih kalau kaum milenial nih sekarang ini lebih suka ke Shopee enggak? Iya, Pak. Lebih simpel, Pak. Hah? Nggak buang waktu. Kayak gitu kan? Lebih simpel Iya, ya. tinggal nunggu kan datang di rumah. Oh ya. Apa beda ke Tokopedia? Tokopedia tinggal nunggu datang ke rumah. Tokopedia gimana? Oh, sama kok. Tinggal tunggu. Tapi kalau milenial kan lebih suka untuk pakai Shopee kan daripada Tokopedia kan dibandingkan gitu. Mungkin harga di Shopee murah, Pak. Wah, nggak Shopee murah enggak. Jadi pakai Shopee enggak. Iya. Kadang-kadang pun ada ongkir atau enggak. Iya, Pak. Nah, itu yang buat menarik itu namanya promosi kan, ada ongkir gitu kan. Sehingga banyak orang tuh anak-anak muda Bang ya, anak-anak muda tuh menggunakan Shopee kan. Dan kalau orang-orang yang udah apa yang udah dulu ke Tokopedia lebih pakai Shopee kan udah sering gitu kan, udah pemilihan ke Tokopedia kan gitu kan. Pak. Nah, ini cara itu contoh ya. Ini di urutan Anda posokan kan. Ya. Kalau Anda buka usaha ya. Kalau nanti ada di pengusaha kan, jadi Anda ada mata ekonomi, buka usaha, ini pelatihan ini berlaku nih kan, ya kan? Catat nih. Nah, jadi nanti Anda kalau udah tambah ekonomi, Anda buka usaha apapun usaha Anda kan, pertama kan Anda pasti perlu bahan baku kan? Perlu enggak? Perlu bahan baku. Bahan bakunya apa ya tergantung apa yang dijual, dibuat kan? Nah, nanti Anda harus bekerja sama dengan pemasok ya. Tidak bisa sendiri. Kita tuh dalam bisnis bekerja sama ya. Bersama dengan distributor ya, bekerja sama dengan pemasok kan. Anda katakan buka apa nih usaha Pontianak fried chicken kan, ayam goreng kan. Anda bisa nggak? Anda melihara ayam sendiri, jadi ayam dipotong kan nggak bisa. Anda pasti perlu bantuan dari pemasok ayam kan. Tidak. Nanti pemasok ayam ini pesan di sini kan dari pemelihara ayam kan gitu ya kan. Ini kan pemasok ayamnya, dia nanti ngambil ayam dari sini lagi kan gitu kan, tinggal agaknya nanti ada lebih agak mahal enggak, ada bisa langsung juga bisa kan, bisa asli nggak bisa atau pakai mata nggak bisa kan gitu kan. Nah gitu, jadi Anda nggak bisa sendiri di sini, Anda harus kerjasama dengan pemasok. Nah, kalau Anda jual ayam goreng pasti Anda betul lah bahan bakunya ayam potong kan. Nah, ya Anda pasti ada pemasok. Nanti Anda kan pasti harus bisa memperkirakan berapa banyak ayam yang saya akan pesan kan gitu. Nah, tergantung pada ini permintaan dari konsumen kan. Ya kan? Anda kan bisa memperkirakan banyak enggak kira-kira konsumen yang beli nih, gitu kan? Nah, laku enggak gitu kan? Kalau banyak, Anda memperkirakan itu banyak, karena Anda udah tahu, Anda ada usaha Anda kan, Anda ada pengalaman hari ke hari itu bertambah yang beli ayam Anda kan, sehingga Anda harus pesan lebih banyak di sini kan, bahan bakunya kan, yang itu. Nah, karena Anda di Pontianak, konsumen Pontianak, Anda bisa langsung gitu kan, saya jual kan, tidak perlu distributor kan, tidak bisa langsung di Pontianak. Ataupun Anda juga bisa minta bantu yang lain, bisa itu juga bisa kan, recik gitu kan, dititipkan kan, nah, kayak kue-kue itu kan, aku usaha kue dititipkan ke toko-toko kan, nah, kan distributor juga kan kecil kan, nah, gitu. Jadi Anda nanti dalam bisnis ini gunakan ini nih, nah, kan, berapa jumlah bahan baku Anda gunakan tergantung ini ya, pelanggan konsumen ya. Jangan Anda pesan banyak bahan baku tapi tahu konsumen tidak beli, rugilah. Oke kan? Jadi dalam memesan bahan baku dari pemasok itu juga Anda perhatikan ini konsumen, ya kan? Konsumen kan itu. Kayak Anda misalnya buka usaha bakso gitu Kak. Kira-kira berapa piring Anda yang akan jual ini? Nah, gitu kan? Betul enggak? Berapa mangkok maksudnya? Berapa mangkok ya yang Anda jual nih? Satu hari berapa mangkok laku gitu kan? Apakah 10 mangkok, apakah 30 mangkok, 100 mangkok kan gitu kan? Nah, kalau memang bakso Anda enak, ya, kalau banyak konsumen suka bakso Anda, otomatis Anda akan membeli mie juga banyak kan? Mie-nya banyak kan, banyak mie putihnya, mie kuningnya, pakai mie hijaunya kan? Itu banyak. Kenapa? Karena konsumen banyak. Nanti dari 3 macam mie itu ada pilih lagi. Rata-rata konsumen itu kalau misalnya bakso itu apakah mie kuning ya, atau mie putih, atau campur mie kuning, atau mie putih, atau mie ya gitu kan? Atau konsumen banyak suka atau bakso doang ya, nah, gitu kan?
tanpa mie gitu kan. Nah, itu juga harus gerakan. Jadi waktu Anda jual bakso itu rata-rata tuh konsumen itu yang mana? Apakah mie nyejat atau campur bakso atau bakso doang gitu kan? Atau mie campur gitu kan? Nah, itu harus pintar tuh. Itu ilmu dagang kan? Ya kan? Itu ilmu namanya kan? Jadi makanya pengusaha itu harus pandai matematika kan? Ya, coba kalau Anda bisnis tak pandai matematika, rugi terus. Nanti dibodohi orang kan, dibodohi pembeli kan? Jadi harus tahu matematika. Kalau Anda mau jadi pengusaha sukses juga harus tahu matematika, harus tahu statistik kan. Anda harus bisa meramalkan permintaan kan gitu kan. Nah, forecast kan, itu statistik kan, ilmu statistik kan. Anda berapa trennya? Anda misalnya selama 5 hari gimana tren penjualan bakso, bertambah atau menurun kan? Kalau menurun jangan banyak-banyak beli bahan baku dari pemasok karena menurun kan. Tapi kalau trennya bertambah, ya oke kan. Kalau mudah apa yang Anda lakukan? Mungkin ada yang salah nih kan dengan produk Anda kan, sehingga trennya menurun kan. Anda dengan survei pasar, tanya kepada konsumen, ya gimana rasanya, harus berani dikritik kan. Apa? Oh enggak enak mbak, siap begitu gitu kan. Kenapa enggak enak? Apa enggak enak? Gitu aja gitu kan. Nah, nanti diperbaiki lagi gitu. Ada gitu. Ini penting ya. Penting siapa tahu nanti Anda jadi pengusaha kan. Nggak tahu ya. Mudah-mudahan Anda sukses kan jadi pengusaha. Perhatian ini tetap digunakan. Jadi dalam berbisnis itu harus pakai ilmu, ya kan? Nah, pengusaha itu harus menguasai namanya manajemen operasi. Itu kegiatan-kegiatan untuk memproduksi barang, jasa, bagaimana menciptakan nilai dengan mengkontrol informasi, input dan jadi output, gitu kan? Nah, outputnya bagus itu dengan inputnya bagus gitu kan? Paham nggak? Jadi ini bakal ini penting nih ya. Nah, ini penambahan nilai. Jadi kalau Anda mau sukses ya penambahan nilai, ya kan? Jadi Anda harus kreatif. Misalnya di rumah Anda tuh ada berapa yang tidak terpakai, coba Anda ubah nilainya dimanfaatkan. Misalnya bungkus rokok tuh, yang laki-laki suka ngerokok kan, bungkusnya dibuang, ada kumpulkan, ya kan? Ya kan gitu kan, kumpulkan. Nah, coba bungkus rokok itu yang padahal tidak bernilai kan? Bagaimana bernilai gimana caranya? Nah, Anda kreatif lah gitu kan. Habis itu dijual kan? Jadi rokok itu tidak bungkus rokok tidak ada manfaatnya, jadi bermanfaat dan dijual, ada dapat uang gitu kan? Nah, itu bisa, itu ada kreatif. Jadi kalau mau sukses kreatif dan inovatif itu. Ya kan? Ada pertanyaan? Nah, ya. Jadi ini perhatikan ini namanya. Kalau ditanya, coba Anda sebutkan urutan dalam rantai pasukan, ini jawabnya. Dan jelaskan dan beri contoh. Oke, jelaskan beri contoh ya. Gitu. Kalau jangan gitu ya. Bagaimana? Coba Anda sebutkan urutan dalam rantai pasukan, jelaskan dan beri contoh. Nah, gitu. Jadi contoh dari sini, gitu kan? Dan dihafal, contohnya Anda udah hafal kan? Nah, ini kunci sukses besar. Di sini juga ada kuncinya nih. Ya kan? Gitu ya. Oke. Ada mungkin yang lain coba ambil contoh silakan. Ada yang lain? Silakan. Bagus ya. Pakai mau ambil contoh. Silakan. 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 Dadah. Takut kali aku bicara kali. Silakan. Ada yang mau berani bicara lagi? Silakan. Masih mau bertanya. Oh, silakan. Mau tanya. Silakan. Kalau kayak contohnya misalnya penjual ayam hidup tuh, berarti dia enggak memerlukan produser apa? Ayam hidup kan? Ayam hidup kan berarti dia pemasok kan? Ini ya. Kan? Masuk ke sini kan gitu kan. Ayam itu kan jual ke produsen. Bisa juga ke konsumen akhir kan? Kalau Anda punya banyak ayam kan, Anda beli ayam nih kan? Tahu enggak? Anda mau jual ayam itu kan? Nah, kalau dalam jumlah besar yang bagus ke produsen. Kan nanti produsen olah kan? Atau Anda juga bisa langsung ke berakhir juga bisa gitu. Jadi gini kan trade. Lain lagi kan? Itu beda kan? Jadi gini trade langsung ke sini kan gitu. Jadi bacanya di sini posisinya kan? Masuk nih kan? Kan ayam hidup kan? Masuk kan kan? Ada punya ternak ayam nih. Nah, ayam potong ketika belum mati kan, masih hidup kan? Apa tujuannya? Nanti Anda akan jual ke produsen. Jual kemana? Ke restoran kan gitu kan? Enggak? Ya kan? Restoran jual ke pagi ke KFC, kan gitu kan? Ada yang
pokoknya dijual ayam lah gitu kan, yang ada yang goreng itu pasti laku tuh kan. Nah itu contohnya ya. Nah, bisa. Atau kadang-kadang Anda juga bisa langsung ke pasar, ke pasar nongkrong di situ, nanti sepotong ada konsumen beli kan. Nah, kan ada langsung ada punya lapak di situ kan. Atau di situ kan langsung konsumen kan, bisa juga kan. Sampai Anda langsung ke produsen bisa juga. Ya banyak cara tuh. Tuh ada sini posisinya ya. Bukan produsen, Anda sini di suppliernya kan Anda pemelihara peternak ayam gitu. Anda mau jual tuh. Nah, gitu. Ada lagi gimana? Nah, menjual itu namanya kegiatan operasi kan. Gitu kan. Sebagai produsen ayam itu dipotong, dibersihkan kulitnya, diolah kan. Itu operasi namanya. Pakai mesin, bagaimana cara mengolah pakai mesin kan? Cepat kan? Enggak kayak tangan kan? Memang kalau pakai tangan lebih bersih enggak? Ya, tapi kalau untuk cepat kayak pakai mesin kan? Di ayam. Nah, itu dipotong-potong sayapnya, kakinya, dan sebagainya, dadanya kan? Dan jual kan gitu kan? Nah, nanti siapa yang beli? Bisa konsumen akhir atau bisa enggak produsen. Nah, ini semua operasi semuanya. Memotong, memilah-milah, membersihkan, itu namanya operasi. Ya kan? Dan prosesnya gimana dari barang jadi input jadi output. Jadi inputnya dari ayam hidup tadi dipotong kan input tuh kan, diolah jadi outputnya ayam juga, ayam kan, yang mentah kan, nanti dibeli konsumen olah lagi kan, olah lagi nih. Nah jadi bagi konsumen, bisa konsumennya bisa perusahaan, bisa konsumennya individu kan gitu. Bagi perusahaan diolah lagi, dia beli dalam besar dari sini, diolah lagi, nanti digoreng atau dibakar macam-macam lah. Itu nanti tinggal untuk konsumen yang di restoran mau pesan kan. Nah itu caranya banyak tuh, itu multiple namanya. Ya ada lagi? Nah ya. Oke, ada mau tanya lagi? Nah, ini contoh nih. Nah, contoh. Nah, ini contoh rantai pasokan pada perusahaan roti. Nah, ini contoh nih kan. Roti. Mana pabrik ini? Mana pabrik ini? Ini pabrik ini kan? Pabrik. Ini pabrik ini. Jadi proses terjadi peningkatan nilai produk mulai dari bahan baku hingga menjadi sampai kepada konsumen, ya kan? Nah, ini mana? Ini tepungnya ya kan? Ini tepung. Nah, tepung masuk ke sini, masuk ke pabrik kan? Pakai apa ngangkutnya? Pakai truk, kan? Dari supply. Jadi pusat ini memesan tepung dari pemasok tepung ya. Nah, bawa ke pabrik sini. Ini bawa ke pabrik ini. Sini ini pabrik ini. Pabrik bawa ke pabrik semuanya. Bawa diolah nih. Diolah, mesin ada pencetaknya pakai mesin kan? Udah canggih dah, kan? Udah jadi roti terus dipasarkan kan? Ke konsumen akhir. Nah, sini nih kemana? Toko roti kan? Ke Kaisar itu ada toko roti kan? Itu dia kan. Itu ke distributor kan. Nah, datanglah konsumen belanja di Kaisar, mampir ke toko roti kan, lihat macam roti kan gitu kan. Nah, ini di Kaisar itu distributor, retailer untuk ngecer ya, di roti kan. Nah, ya dia waktu buat roti kan perlu bahan baku, tepung ya kan. Nah, tepung macam ya, mentega kan, gula itu kan bahan baku semuanya tuh. Itu dipesan. Jumlah tepung dan bahan baku itu tergantung pada nanti konsumen yang beli kan, berapa konsumen yang banyak beli, dak konsumen kalau banyak beli banyak juga tepung dibutuhkan kan gitu. Tapi kalau jarang sedang-sedang jangan banyak beli tepung kan, nanti mubazir kan dan sebagainya itu ya. Nah itu paham kan, ini cara kerjanya di gambar gini kan, terpasukan dalam mengangkut bahan ya kan, betulnya perusahaan perlu ngangkut dari apa, dari suplai pemasok ke pabrik kan. Itu perlu perlu alat angkut truk ya kan, mengangkut tepung kan, berapa karung kan, nggak satu karung ya tepung tuh ada berapa karung kan, perlu truk untuk angkutnya. Timbul biaya apa? Timbul biaya angkut, biaya transportasi kan, ya kan. Nah, nanti kita akan belajar kita akan belajar itu nanti tuh metode apa bagaimana menghitung biaya transportasi ya kan. Ada berapa metode nanti kita akan belajar hitungannya ya. Nah, itu nanti baru ini kan, truk masuk ke gudang kan, lo udah masuk ke gudang nih. Jadi tepung masuk gudang. Perlu apa? Biaya simpan kan? Perlu biaya simpan, biasa sewa kan?
mau sewa gudang, perlu biaya simpan dan perawatan itu perlu. Jadi kalau kita nanti ada 3 biaya, ada biaya angkut, biaya simpan, dan biaya sewa, itu yang terlibat biaya dalam kita kalau ada perusahaan ya memesan dari pasokan barang sampai ke pabrik. Nah, pabrik kan nanti kan baru itu simpan dulu, perlu biaya simpan atau biaya sewa kan. Nah, kalau ada biaya sewa gitu kan. Nah, itu ini contohnya ya. Ini contoh rantai pasokan pada produksi roti. Nah, kalau restoran gimana? Gitu kan? Nah, gambarkan ya restoran. Restoran itu apa produk yang dihasilkan banyak kan? Ada minuman, ada makanan. Tentu dia banyak. Tentu restoran itu banyak kerjasama dengan pasokan makanan kan, apa kalau makanan ya, kalau bebek goreng bebek, ayam goreng ayam gitu kan, kalau daging sapi gitu kan. Nah itu tidak sama mas itu kan dengan peternak sapi, peternak ayam gitu kan, peternak bebek gitu kan. Nah itu sama. Kalau minuman apalagi bahan bakunya katakan orange juice dengan petani jeruk kan. Nah kan jeruk kan, atau apa apple juice apel kan dan sebagainya, itu semua sama masuk kan gitu. Untuk ngangkut dari petani ke pabrik Anda itu perlu biaya angkut kan, ada biaya angkutnya, berapa biaya angkutnya gitu kan. Nah itu dia. Coba dihitung semuanya. Nanti berapa, kalau dari produknya berapa harganya, itu dari itu semua harga biaya itu ada. Karena nanti belajar akuntansi biaya kan. Itu ada akuntansi biaya kan. Nanti ada biaya overhead, biaya bahan baku, ya kan. Berapa harga jualnya kan, berapa Anda ngambil untung gitu kan. Untung kan gitu kan. Dan sebagainya. Dasi semuanya kan. Nah, kemudian siapa? Nah, ini siapa nih? Nah, siapa yang lakukan kan? Kalau di rumah sakit siapa? Ya dokter kan. Orang sakit, masuk dokter yang nangani kan. Bukan orang lain tapi dokter kan. Nah, Anda konsultan. Kalau Anda mau masang iklan, Anda kemana perginya? Bagian periklanan. Nah, ini contoh ya. Otomotif gimana? Bengkel kan? Montir kan? Itu. Siapa yang melakukan operasi itu siapa? Siapa yang mengubah nilai kan? Misalnya kalau ada pasien, ada sakit ada ke dokter, berarti dokter itu kan tugasannya mencari nilai. Bagaimana dari sakit jadi sembuh kan? Nah itu kan gitu, dokter kan gitu. Contoh biasa jadi ya. Nah ini dia, ini pertama ya. Jadi ada pertanyaan? Oke, udah 5:30 lah ya. Nah, jadi Anda nanti ini pembukaannya. Nanti untuk lancarnya tadi kan Anda harus beli buku kan. Nah, nanti beli buku. Nanti soal itu ada di Google Classroom ya. Kita pakai 2, Google Classroom, WA untuk pengumuman. Nanti soal-soal itu di Google Classroom per bab kan. Nanti diskusinya di Zoom ya. Diskusinya di Zoom. Nanti dalam pertemuan Zoom nanti Anda pertama gini. Anda setiap pertemuan itu setiap masa harus bicara ya. Saya bicara dengan salam, nama Anda, kenapa Anda masuk Zoom, terus apa yang Anda ketahui tentang topik akan dibicarakan di Zoom. Jadi Anda bisa nanti 2 hari sebelum itu Bapak share di Google Classroom kan. Nah, nanti ada cari jawaban bisa di Google ya, apa misalnya minggu depan misalnya tentang ini tentang barang dan jasa. Nah, kan? Nah, nanti Anda cari di apa tuh barang dan jasa kan. Nah, nanti ada buat komentar pembuka, selamat sore teman-teman. Nama saya masuk Zoom untuk pada saat dialah untuk mempelajari barang dan jasa. Yang saya katakan barang jasa apa jelaskan kan? Oke, terima kasih gitu. Semua bicara gitu semua. Nanti juga selesai kuliah, Anda juga harus memberi kata penutup. Apa kata penutup sama? Anda salam, nama Anda dan apa manfaat apa yang telah dapat dari topik hari ini gitu kan? Apa yang telah pelajari dari sore ini gitu kan? Nah, itu dijelaskan. Oh, yang saya pelajari ini gitu kan? Apa manfaat Anda saya mengetahui ini. Paham kan? Ya, paham kan? Jadi nanti Anda yang penting ini ya, Anda buku itu ya. Maka buku itu penting, nanti berdasarkan buku ini. Bab ini nih. Nah, nanti ujian itu dari buku ini semuanya kan. Nah, tadi ini Anda catat ini. Kalau Anda mau cari buku MO di pasar silakan, sama isinya kan. Tapi jelas lebih mahal gitu kan. Di Gramedia ada buku meja operasi silakan. Sama ya nanti. Tebal lagi bukunya. Harganya berapa? 300.000. Wah, silakan. Kalau mau lain enggak? Maka Pak pilihan ini ya. Yang ini murah kan? Hanya Rp24.000. Ada transfer ke Bank Mandiri, nomor kredit ini yang sama Bapak. Kalau udah bayar, Anda di WA tunjukkan apa? Bukti bayarnya, langsung dapat buku. Nah, ya, apa e-booknya ya? Kalau buku aslinya sih mahal 300.000. Ada di Gramedia, silakan. Kalau mau lah, silakan. Malah bagus lah kalau Anda buat 300.000 kan, tapi buku tebal itu. Dia ada pos bacanya kan.
Ini kira satu halaman aja. Tapi yang 300.000 tuh ada 300 halaman gitu kan, dan sebagainya. Ya, nih ya. Udah catat nih? Dicatat ya. Ya. Tidak wajib ya, Anda tidak mau apa nih? Tidak mau beli buku tidak masalah gitu kan. Tapi lebih untung itu kalau yang lebih baik itu di buku. Kayak pasti pengetahuan kan. Karena Anda bacanya lebih jelas kan. Di buku dari mana boleh, dari toko buku silakan. Tidak mesti dari Bapak ya. Silakan. Bapak kan cuma agak murah aja ini 5.000. Kalau buku-buku beli mahal daripada ini gitu kan. Ya, jadi itu ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau ada pertanyaan ya ada pertanyaan enggak kira-kira? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan cukup sekian, kita nanti jumpa lagi ya. Nanti Bapak akan minggu depan mungkin Bapak ada catat tuh apa pertanyaannya, itu ada jawab. Nanti siapa yang banyak bicara itu Pak nilai. Jadi nilai Bapak ini berdasarkan aktif Anda ya. Berdasarkan aktif Anda dalam menjawab soal. Semakin banyak Anda berdiskusi, semakin banyak nama Anda Bapak dengar, itu nilai bagus. Tapi kalau Anda cuma diam, sama kuliah tak ada ngomong, udahlah, dapat C lah. Cukup lain enggak? Kan cuma diam ya. Kalau ngomong sedang dapat B gitu kan. Tapi ngomongnya yang benar kan, jawab kan Bapak kasih pertanyaan. Anda cari informasi di Google boleh, di buku boleh kan? Gitu. Jadi 2 hari sebelum itu Bapak kasih soalnya, nanti Anda udah siap-siap tuh, kan? Soal itu bisa dijawab banyak mahasiswa, gitu kan? Yang mahasiswa, dia Anda udah kasih persiapan. Nah, jadi saatnya Anda pilih buku tadi ya Bapak tawarkan. Kalau enggak pun bisa beli toko buku ya, silakan Anda pilih yang Bapak tawarkan di sini atau di toko buku silakan sama aja. Yang jelas di toko buku itu lebih mahal. Karena dia cover kan, Bapak kan e-book kan, beda lain enggak? Alhamdulillah beda. Karena Bapak udah 5.000 karena Anda kan mahasiswa. Kita udah 5.000 aja cukup, enggak mahal kan? Dan di toko buku mana ada buku harga 25.000? Ada enggak? Ada enggak toko buku harga 25.000 di toko buku? Enggak ada kan? 25.000 2 piring nasi kok. Ada Pak. Tapi novel. Apa? Kalau yang 25.000 novel. Itu pun bukan novel yang terbaru kan? Novel yang udah lama kan? Kalau novel terbaru enggak mau dia rugi lah penulis, dapat apa penulis kan? Dia novel itu kalau yang 20.000 udah novel lama-lama kali. Baca pun enggak lagi kan sihnya kan? Ya kan? Kalau novel yang terbaru tuh coba yang terkenal mahal tuh. Bantes 100.000 ya kan gitu. Itu paling murah kan? Tapi kalau terkenal dia tergantung penulis siapa kan? Jadi kalau novel itu tergantung penulis siapa. Kalau dia yang enggak terkenal ya murah lah gitu kan? Kalau yang terkenal itu bagus mahal pasti novel. Kalau 25.000 enggak mau lah nulis tuh rugi. Ya kan? Rugi lah. Ya, macam kan, karena Bapak 2.000 kan Anda kan mahasiswa, jadi kan saya juga paham, gitu kan, jadi kan 2.000 cukup lah udah. Yang penting itu sunatnya aja kan, jadi kalau gratis tidak boleh, kalau untuk ilmu ada sunahnya sebayar gitu, memang itu sunahnya. Mau pintar gitu, maksud ada pengorbanan kan, nah, kalau susah, ada pengorbanan itu, ya, gitu. Sama Bapak yang lain juga gitu, nanti Bapak ada 2.000 gitu, kasih mahasiswa lah gitu kan, kasih mahasiswa. Ada mau tanyakan sebelum akhiri? Itu tatanya nanti minggu depan Anda bicara bahasa satu ya, mata pembuka ya. Minggu depan apa topiknya? Ini banyak topiknya Anda cari nanti Anda buka ajarkan apa yang tentang itu gitu kan. Mau itu kuliah, soal kan. Nanti kalau sudah selesai, Anda beri kata penutup, Anda ungkapkan apa manfaat yang diperoleh, apa yang sudah ada pelajari hari ini gitu kan. Nah, itu gitu ya. Di semua aktif ya. Jadi Bapak nilai itu bukan dari jawaban soal ujiannya. Jadi kalau tim Anda di mana di kelas kan, sehingga Bapak nilai bagus AB kan. Kalau C itu berarti Anda aktif. Yom ya. Enggak pernah jawab. Yom ya. Kan ini Bapak rekam nih. Kan Bapak tahu nanti Bapak buka ya jawab nama siapa Sabrita jawab. Bapak pakai jawab. Oh Sabrita 5 kali dalam satu aja pakai jawab. Betul 5 kali namanya kan. Nah, ranking kan. Oh di sini nama si misalnya Maria Yanti Alina pakai jawab kan gitu udah ternyata bisa kan ini apa nih siapa yang apa nih yang off kamera ada videonya tapi dia tidak bilang Bapak tidak bisa kan kalau misalnya ada misalnya kamera rusak oke tidak apa tapi bilang dua Bapak kan walaupun sama pula tidak pernah nampak wajah nah Bapak nggak pernah hadir kan gitu kan
Karena gitu, masa tak perlu wajah. Bisa tidur dia, coba dihidupkan itunya kan, kayak HP kan, pasti tidur lagi kan. Kan banyak cara kan orang manusia ini kan banyak cara, ya kan? Bisa tidur lah, apa? Kita hidupnya itu pakai HP, tapi video dimatikan, dengan mic dimatikan, kita ngorok, tidur, kan? Bisa kan? Bisa ya gitu. Itu cara banyak cara. Bisa Pak, bisa. Bisa, semua bisa. Nah, siapapun gitu. Dosen gitu kadang-kadang kalau malas dosen dengan webinar karena suruh ada anak menarik, udahlah tutup videonya, moodnya dimatikan, dah kita kemana-mana dah, ngobrol ke tempat lain kan. Nah, kita lihat jam berapa nih, jam bulan 1 jam, nanti 1 jam kembali lagi, buka lagi kan gitu kan, seolah-olah tuh hadir gitu kan. Nah itu, ya, gitu. Jadi, tapi kalau untuk itu ya gitulah kan. Misalnya kalau misalnya anda ada masalah kamera, bilang di chat Pak, Pak Bapak saya rusak itunya tidak bisa kamu tidak apa-apa. Kan ada izin kan? Ada izin, ya kan? Bapak ya saya tidak bisa kamera karena HP saya rusak Pak, oke kan? Nah, gitu kan? Nanti diperbaiki, jangan rusak terus. Jangan tiap hari apa rusak terus, kapan baiknya kan? Gitu kan? Hari Pak saya apa tidak bisa video karena mungkin di pas saya sinyal jelek gitu kan? Nah, asal biar dosen kan? Paham enggak? Dosen mau jelek oke. Tapi Anda usahakan lah, jangan tiap hari tiap kuliah jelek sinyalnya gitu kan? Kasih usaha gitu kan? Karena nilai itu dari akan ada semuanya. Kalau Anda aktif, bisa jawab, insya Allah nilai bagus kan? Ya kan? Nah, nilai bagus itu. Nah, jawab. Nah, tanya. Anda aja dapat nilai, nanya, dapat nilai. Ya, bukan dapat nilainya. Ada nilai dapat nanya tuh, ada nilainya. Kan belajar kan? Bukan Anda belajar juga nilai. Pak, saya mau tanya Pak, aja udah nilai tuh itu. Kan direkam semuanya. Rajin dan masih rajin. Ada memperhatikan. Kenapa? Anda bertanya. Kalau belajar pasti memperhatikan kan? Kalau masih dapat tidak tanya dia. Apa dia tidak tahu lah tanya. Pertanyaan apa yang tadi itu jawab Bapak tidak tahu. Karena Anda dengar kan? Nah, kalau ada bertanya pasti ada memperhatikan. Itu ya. Paham kan? Oke ya, kalau paham Bapak Ayah sekalian, semoga Anda selalu sehat ya. Semoga Anda sukses selalu. Ada semester 3 ya. Nanti bulan Februari, dalam lagi Januari selesai, 3 selesai cepat, ya kan? Tidak lama kok kuliah dia, nanti atau Anda dah sarjana, ya kan? Anda rajin ya, tetap sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan, tips dari Pak Adi ke keluarga semua ya. Sehat selalu ya. Oke, selamat sore, sampai jumpa lagi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Anda boleh meninggalkan ruangan untuk menghemat kuota Anda. Silakan meninggalkan ruangan. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, Pak. Terima kasih. Sama. Selamat